Apa kabar? Baik ya, semoga baik teman-teman di JS yang lagi di kantor, lagi WFH juga. Selamat datang kembali di Health Talk. Kali ini Kandita barengan sama IMC bakalan ngebahas spesifik tentang susah tidur. Nah, di sini di JSN ada yang suka susah tidur nggak? Gara-gara begadang, banyak kerjaan, lembur, banyak ya kayaknya. Nah, kalau misalkan banyak teman-teman di JSN yang lagi ada di kantor, boleh banget maju ke sini barengan sama Kandita gabung di Health Talk. Kalau misalkan mau nanya-nanya langsung sama dokter, nanti boleh. Dan untuk teman-teman di JSN yang mau nanya, teman-teman dari EMC juga udah nyiapin goodie bag buat di JSN. Ada 3 goodie bag yang bakalan diisi untuk kamu. Kalau kamu udah ada nyiapin pertanyaan atau mungkin mau sedikit konsultasi, boleh nggak ya kelamaan kali ya dok kalau konsultasi. Kalau susah tidur nih biasanya panjang ceritanya. Tapi pokoknya gabung dulu di sini sama Kandita, udah disiapin udah goodie bag 3. Kamu boleh tanya-tanya sekitaran sulit tidur. Tapi sebenarnya ini nggak cuma ngebahas soal sulit tidur sih di JSIAN. Di sulit tidur ini kan sebagai awalnya ya, biasanya kamu kayak, gue begadang nih atau malam gue overthink nih kerjaan, mikirin besok belum kelar A, B, C, mikirin tagihan atau cicilan misalkan. Sampai akhirnya kamu kurang waktu untuk istirahat, akhirnya malah sering sakit kepala. Udah gitu, lebih parahnya lagi pernah blackout. Kamu tahu nggak sih blackout itu apa? Daripada Kandita salah ngejelasin blackout itu apa, mendingan kita langsung ngobrol sama expertnya. Ini seorang dokter cantik, neurologis dari IMC. Dokter, biar dokternya langsung ngenalin ke DJ Astian ya. Dokter, sini dokter. Langsung bergabung. Selamat datang dokter di DJ Astian. Silakan dokter. Ya. Tadi panggilannya apa? DJ Astian. Nah, dokter boleh perkenalkan dulu untuk ke teman-teman DJ Astian. Oh ya, halo, nama saya Rineke, neurologis dari IMC Pulomas. Apa yang mau diketahui? Udah sih. Itu aja ya. Dokter Rineke ya. Manggilnya dokter apa nih dokter? Dokter Rina atau nama yang enaknya aja sih. Rina boleh, Neke boleh. Oh, dokter Rina ya. Oke, teman-teman di JSIAN, dokter Rineke udah gabung sama kita. Ini dokter spesialis saraf atau neurologis benar ya dok ya? Dokter udah berapa lama dok berkecimpung jadi neurologis? Neurologis mau 3 tahun. Lumayan ya dok ya? Lumayan. Dan neurologis ini juga termasuk yang tahu untuk masalah sulit tidur ya dok ya? Karena hubungan dengan saraf ya? Dokter banyak nggak sih dapat konsultasi kayak pasien-pasien yang sulit tidur, sering sakit kepala, gitu sampai blackout? Menariknya nih di JSIAN, jadi gangguan tidur itu memang terjadi di banyak banget spektrum penyakit gitu. Oh, oke. Dan karena memang dia si pusat, menurut ilmiahnya itu pusat tidur atau kita pusat untuk mengatur segala irama untuk tidur bangun itu adanya di otak. Jadi biasanya mereka-mereka ini dikonsulkanlah ke kami. Atau pada pasien yang memang sudah memiliki riwayat gangguan yang memang di saraf, ya biasanya pasti ada keluhan gangguan tidur. Sulit tidur kah, tidurnya kebalik, siang jadi lebih sering tidur, malamnya enggak. Ada juga yang cenderung tidurnya biasa-biasa aja dok, tapi kalau siang tuh saya nggak bisa nahan, nggak tidur gitu. Oke. Jadi gangguan tidurnya spektrumnya seluas itu. Banyak banget ternyata ya dok ya, bukan sekedar cuma susah tidur malam aja, nanti kita juga bakalan ngebahas kualitas tidur yang tepat itu seperti apa, apakah yang namanya rapid eye movement ini kalau misalkan kamu emang penderita sulit tidur, mungkin kamu sempat kayak Google sendiri ada yang namanya rapid eye movement, apakah ini cuma terjadi kalau kamu mimpi kah? Atau mungkin kira-kira kamu punya pertanyaan, tidur aku cuma deep sleep-nya mungkin 30 menit, tapi bangunnya 8 jam. Nah itu saat apa enggak tuh dok? Nanti dibahas sama dokter Inega ya. Kalau gitu, teman-teman di JSN yang punya pertanyaan, boleh di-save dulu pertanyaannya, boleh disimpan, atau mungkin kamu tanyain lewat Instastory-nya DAB juga boleh. Kita udah put stiker situ untuk kamu bertanya-tanya ke dokter Ineke langsung. Nah, kalau gitu langsung aja dokter Ineke. Aku persilahkan. Sambil nyontek slide-nya ya. Boleh. Gangguan umum ya dok ya? Gangguan umum ya sulit tidur? Iya, gangguan yang umum banget. Terdengar biasa, tapi ternyata bahaya ya dok kalau didiemin. Betul. Malah karena dia dianggap sesuatu hal yang biasa,
Jadinya malah kadang ketemu tuh udah pada fase wah repot nih ngeberesinnya gitu. Oh, wow, oke dok. Jadi kita ngebahas sedikit ya tentang gangguan tidur dan efek-efek yang ditimbulkannya. Kalau kita ngomongin soal nyeri kepala, blackout, ya itu termasuk ke dalam efek-efek yang ditimbulkannya. Mungkin nanti di sini kita bahas sedikit mengenai efek yang lain yang bisa ditimbulkan pada gangguan tidur. Boleh lanjut? Nah, ini tadi udah dibahas sedikit ya, rapid eye movement atau non-rapid eye movement. Jadi kalau kita ngomongin tidur yang baik itu mungkin boleh bilangin nggak ya yang sebelah? Yang di pinnya nih boleh ngalangin nggak? Yang pin sebelah kanan video cantik kita ini boleh diumpetin. Oke. Bisa dibaca. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tidur itu, kalau kita ngomongin tidur, yang benar itu dia ada 2 siklus, kayak tadi bisa omongin ya, ada non-rapid sama yang rapid eye movement. Secara gampangnya non-rapid itu adalah tidur dari pertama kali kita memulai tidur sampai blast, nggak benar-benar harus dibangunin gitu. Itu adalah non-rapid eye movement. Biasanya di sini ada mimpi. Di non-rapid eye movement ini. Nah, sebenarnya kalau tidur itu, si non-rapid eye movement sama rapid eye movement-nya ini nggak berlangsung kayak benar-benar non-rapid berapa jam, terus rapid eye movement sampai 8 jam gitu. Jadi mereka tuh terjadi 4-5 kali berulang. Terdiri dari, ya itu tadi, kalau misalnya kita lihat non-rapid eye movement ini, dia ada 3 stadium. Stadium yang NREM 1, 2, 3, dan itu diketahui dari gelombang otaknya. Semakin tinggi stadiumnya, gelombang otaknya pun akan semakin rileks. Gitu. Jadi makanya setelah itu stadium REM itu benar-benar rileks banget, tonus otot juga sudah tidak ditemukan dan biasanya nggak ada mimpi gitu. Nah kalau kita lihat dari siklus selama malam itu kita anggap 8 jam lah ya malam itu. Ternyata dari 8 jam itu tuh siklus non REM sama NREM sama REM-nya ini itu terjadi 4-5 kali. Jadi berulangnya itu 4-5 kali. Dengan NREM-nya itu 75-80% dari tidur keseluruhan, yang REM-nya cuma 20-25%. Jadi kalau tadi diomongin, saya REM-nya cuma 30 menit nih, tapi non-REM-nya tadi berapa 8 jam gitu ya. Berarti kan sebenarnya kelebihan ya non-REM. Gitu. Sebenarnya jelek atau enggak sih tidur 8 jam atau kelebihan itu kita punya batasan sebaiknya tidur tidak lebih dari 8 jam, tapi tidak kurang dari 6 jam. Kenapa? Supaya siklus NREM dan REM-nya ini terjadi secara sesuai dengan fisiologinya dia. Kayak gitu. Nah, ini kalau di sini juga kita bisa lihat ya, kalau misalnya tidur itu tuh bisa dimulai dan dijaga itu gimana sih? Kan biasanya kalau orang insomnia tuh dia ngomongnya mulai tidurnya susah, begitu udah tidur bangunnya kepagian. Biasanya gitu ya. Nah, jadi tidur itu kalau kita lihat, dia itu bisa dimulai dan dijaga, itu berdasarkan dengan asas kesetimbangan. Jadi benar-benar tidur aja tuh harus seimbang gitu. Jadi kehidupan sama kerja juga harus seimbang. Jadi supaya tidurnya juga bisa seimbang. Keseimbangannya itu dari kebutuhan terhadap tidur itu, dari badan kita sendiri, aduh capek nih butuh istirahat, sama irama sirkadian dari badan kita. Apa tuh dok? Irama sirkadian tuh apa ya? Irama sirkadian tuh adalah irama yang direkam sama otak kita, irama dari dia bangun hingga tidur. Jadi kalau pada orang yang anggaplah yang paling sering ya pasien stroke misalnya, pasien stroke-nya tempat pada fase kesadarannya menurun. Sehingga ketika fase kesadaran menurun, di otaknya mikir, oh nih orang tidur, karena gelombangnya kan gelombang tidur nih. Ketika dia sudah kembali bangun, irama sirkadiannya jadi berubah. Yang tadinya dia bangunnya itu siang, malamnya tidur, karena selama dia penurunan kesadaran dia nggak bangun ketika siang, akhirnya siang dia malah tidur. Malamnya malah bangun. Kalau kita orang normal, emang kan dari dulu kita biasa ya, siang itu aktivitas, malamnya tidur. Jadi si tubuh ini menganggap, oh oke, ini masih ada matahari nih, masih ada sinar cahaya masuk, berarti lo belum waktunya tidur. Ketika sudah digelapkan, oh ini waktunya tidur. Nah, itu akan membentuk suatu irama sirkadian di otak kita. Sehingga ketika kita sudah masuk ke jam tidur yang biasa kita lakukan, kita akan ngantuk. Gitu. Jadi ketika kebutuhan akan tidur itu terpenuhi, irama sirkadiannya juga sesuai, kita juga tidurnya bisa dimulai dan dijaga dengan baik. Kayak gitu kira-kira. Mungkin boleh dilanjut dulu. Nah, si rapid eye movement itu yang kalau ngeliat orang tidur merem dia matanya gerak-gerak gitu, bener nggak sih dok? Bukan? Kalau kita buka, iya. Jadi kalau matanya dibuka tuh kelihatan dia tuh kayak gerak kanan kiri. Walaupun dia tidur gitu. Iya. Cuma kalau merem dia kayak gerak-gerak kayak orang mimpi buruk atau apa gitu ya. Itu yang namanya rapid eye movement. Enggak, rapid eye movement itu adalah gerakan mata yang dia sifatnya mirip pendulum.
tapi amplitudonya sama ke kanan dan ke kiri gitu. Kalau misalnya kayak mimpi buruk dan lain-lain itu gangguan tidur tuh. Termasuk ke dalam kayak night terror, nightmare, itu gangguan tidur yang akan menjadi gangguan pada pasien dengan hipersomnolen atau gangguannya kayak daytime sleepiness-nya tuh tinggi gitu. Itu biasanya ke situ. Jadi kalau misalnya kita lihat di rapid eye movement mungkin kalau kita buka matanya dia emang kayak pendulum ke kanan ke kiri, tapi itu normal. Nah, coba tuh yang punya pasangan nanti mau coba ya praktekin, bener nggak pas lagi tidurnya? Iya. Jadi setiap orang normal itu akan mengalami 2 siklus tidur itu yang akan berulang selama 1 malam 4-5 kali. Ya kalau iseng sih boleh sih ya, cuma ngapain? Ya. Jangan kaget, tapi itu normal. Tapi itu ya, normal. Itu normal. Oke, next dok. Ini gangguan tidur. Ini gangguan tidur kalau kita lihat dari secara garis besarnya ya. Jadi ada insomnia, ada sleep disordered breathing, ada central of hypersomnolence, gangguan irama sirkadian yang sudah sempat diomongin, parasomnia, sama sleep related movement disorder. Jadi ini umumnya terjadinya itu bisa aja karena penyakit, bisa juga karena kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang sehingga menimbulkan habit yang salah gitu. Jadi kalau ini kita sebutnya ya bisa aja dicetuskan ada deprivasi tidur berulang. Misalnya lembur terus gitu. Akhirnya otaknya mikir, oh emang bukan jam tidurnya dia jam segini gitu kan. Ya kayak tadi tuh perubahan irama sirkadian. Atau kalau misalnya stres fisik atau emosional, ya kita harus ingat tubuh kita itu kan sesuatu yang kompleks ya. Dan dia tuh bagaimanapun juga apapun yang terjadi tekanan di dalam badan kita itu, dia tuh sebenarnya berusaha untuk menyeimbangkan kembali ke normal, senormal-normalnya gitu. Jadi kalau kita ada stres fisik atau emosional, ada hormon yang dia keluarkan untuk menjaga kesetimbangan fungsi yang lain, namanya kortisol. Ketika hormon kortisol naik, melatonin yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk membantu tidur itu akan ditekan. Akhirnya jadi susah tidur. Kayak gitu. Atau kejadian traumatik yang berhubungan sama misalnya entah kekerasan mungkin, atau pernah ada kejadian apa ketika dia mendekati atau dia lagi sendirian sehingga dia takut buat tidur. Ketika dia tidur dia berpikir nanti kalau kejadian gue nggak tahu nih, ntar kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nah, itu ya mungkin pada yang apa sih, kebanyakan mikir ya, overthinking ya, itu juga jadi bisa tuh sebelum tidur takut tidur gara-gara pikiran apa gitu. Besok dulu. Nah ya itu jadinya lembur lagi. Iya. Atau efek samping penggunaan obat. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang mengalami insomnia, memutuskan untuk meminum obat untuk membantu tidur, lama-lama obat itu malah bisa bikin jadi nggak bisa tidur. Kayak aku pernah nyobain gitu. Melatonin. Kan Lama, dia ada yang berapa gram, 6 gram, 8 gram, 12 gram. Yang 12 gram udah nggak bikin ngantuk. Kayaknya mungkin udah terlalu banyak melek kali ya dok ya. Bisa jadi. Soalnya bagaimanapun juga obat itu tuh mengubah kayak neurotransmitter atau zat kimia di otak kita tuh. Ketika dia berubah lama-lama ya mungkin awalnya menjadi baik ya, seimbang. Cuma dengan kita menaikkan dosis misalnya, udah nggak efek nih, naikin dosisnya, udah nggak efek nih, ganti ke golongan yang lebih tinggi gitu misalnya. Lama-lama keseimbangan yang tadinya sudah tercapai itu bisa saja kembali tidak tercapai. Biasa jadi. Iya, jadinya efek samping kayak gitu. Atau zat aktif lain yang mungkin narkoba dan lain-lain. Gitu. Mungkin slide lagi. Nah, tadi itu kan yang garis besarnya. Ini garis kecilnya nih, ada insomnia, hipersomnia, sama sleep related behavior. Jadi kalau misalnya kita kecilin lagi, insomnia itu berdiri sendiri, yaitu adalah ketika yang memang sulit memulai dan sulit menjaga kualitas tidur. Itu adalah insomnia. Tidur malam bangun pagian. Iya. Atau kayak ya udah coba dok di tempat tidur 30 menit, gesrek sana gesrek sini, tetap nggak tidur juga. Cuma kok saya bangunnya malah jam 3 pagi tuh udah bangun. Nah, itu tuh insomnia. Hipersomnia ini berhubungan sama 3 hal ini. Ada sleep disorder breathing, central hypersomnolence, ada gangguan irama sirkadian. Hipersomnia itu yang terjadi ketika kita tidak bisa mempertahankan rasa kantuk di saat kita harusnya tidak mengantuk. Ya, jadi harusnya kayak tadi ya. Kalau gangguan irama sirkadian deh yang paling gampang. Ya berarti harusnya siang kita bangun kita malah tidur. Malam malah bangun gitu. Gangguan irama sirkadian. Jet lag termasuk, dok?
jet lag termasuk. Hipersomnia maksudnya. Hipersomnia. Oke. Ada yang mungkin pada teman-teman yang bekerjanya shift-shiftan mungkin ya satpam, perawat, ya dokter jaga gitu ya. Itu memang susah tuh karena dia kecenderungannya hipersomnolens. Dokter enggak kan? Kebetulan udah nggak jaga. Udah nggak dulu berarti pernah ada fase ini. Ada. Bisa balik ke awal kan, Dok? Bisa dibenerin. Semua bisa dibenerin asal niatnya cukup. Betul, ya dong. Semua berawal dari niat ya. Betul. Sama ada sleep related behaviors. Ini yang berhubungan sama ada yang dilakuin gitu. Tidur berjalan, lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba enggak harus makan dulu gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh kayak ngantuk tapi aku harus makan dulu sebelum tidur? Itu ternyata sleep related behaviors. Itu gangguan sleep related behaviors. Atau udah setengah tidur, mungkin kalau kita lihat gelombangnya udah NREM 1 gitu ya, buka kulkas. Itu ada tuh, ada yang kayak mau tidur kakinya harus digerak-gerakin dulu, harus nendang-nendang sesuatu dulu baru bisa tidur. Itu ada juga. Namanya gangguan tidurnya atau apa? Itu gangguan tidur. Itu namanya restless leg syndrome. Kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba pengen ke toilet. Beda-beda. Kalau lagi tidur tiba-tiba mau ke toilet, yang harus saya tanyakan duluan adalah sebelum tidur minumnya banyak atau enggak? Enggak, tapi saya harus ke toilet dulu. Terus ngapain di toilet? Ya. Wah, pertanyaan pipis. Pokoknya kalau udah ngelakuin pipis walaupun sedikit tuh udah bisa. Oke. Itu gangguan juga atau? Kita kembali yang namanya gangguan tuh harus ada faktor yang mengganggunya. Terganggu nggak dengan itu? Ada juga yang memang itu terbiasa dari kecil ya. Mungkin dulu toilet trainingnya kayak gitu. Sebelum tidur harus pipis. Sampai gede dia terapkan. Ya jadi kebiasaan aja, faktor habit aja. Gitu. Tapi ada juga yang dia kayak pasien OCD misalnya. Dia biasa cuci tangan berulang-ulang. Selama dia tidak merasa itu terganggu, dia tidak akan menganggap dia kenapa-napa. Gitu. Jadi OCD itu adalah sampai orangnya bilang, ini ganggu banget, nggak bisa, ini mengganggu kualitas hidup gitu. Baru kita bilang, oke, kayak kita harus cari ini kenapa. Tapi kalau misalnya itu tidak mengganggu dan memang sudah terbiasa dari dulu, kita menganggap suatu habit aja sih. Kecuali kalau sampai sudah melakukan itu, tidur, terus kebangun karena ngerasa ada urgensi harus melakukan itu. Tapi berbeda dengan yang memang kebelet ya beda lagi gitu. Kayak gitu. Jadi sleep related behaviors-nya emang banyak dan memang cukup menarik ya yang kayak gitu, atau yang dia night terror, nightmare, itu termasuk sleep related behaviors. Jadi kalau nightmare kan dia ada yang cenderung agresif. Dia mimpi tapi dia ikutan nendang, dia ikutan mukul kayak gitu. Itu kan ada tuh yang kayak gitu. Kalau sleep terror dia cenderung berteriak atau terasa kelihatan gitu, nih orang ketakutan banget. Tapi ketika tanya, "Lu mimpi apa?" Nggak tahu. Aku pernah lihat tuh. Kalau nightmare dia bisa cerita. Itu gue mimpi gini. Dan kadang orang bilang, wah kurang berdoa lu. Padahal hati-hati lo, itu bisa jadi gangguan tidur. Dan harus dibenerin gitu. Kenapa nih bisa jadi gangguan tidur? Nangisnya kenapa? Galau ya? Galau. Di mimpi nangis, terus Pas bangun nangis. Kalau misalnya inget di mimpinya nangis dan kenapa di mimpi menangis dan sampai ke bawah, mungkin termasuk nightmare. Gitu. Nah itu kembali yang harus ditilik tuh, kayak yang tadi kita omongin di awal kan, ini kan biasanya terjadi karena memang deprivasi tidur yang berulang, atau mungkin ada trauma sesuatu, atau mungkin dikejar sesuatu tapi kitanya juga mungkin agak sulit mengejarnya, kayak hal-hal seperti itu. Kalau memang secara psikologis dan hal-hal seperti itu tidak ada masalah, baru kita mencari ke hal yang sifatnya organik ya. Organik itu ada riwayat sakit apa. Pada pasien-pasien yang memang punya riwayat sakit sebelumnya, seperti mungkin autoimun lupus, Sjogren, dan lain-lain, atau diabetes, hipertensi kronik, itu biasanya suka muncul gangguan tidur di usia-usia lebih lanjut lah ya, di atas 50-an. Atau kalau pasien memang dia punya hipertensi yang sifatnya dari kecil, ada kan ya, yang dia sindromnya hipertensi dari kecil. Bisa aja tuh usia-usia remaja dia udah punya gangguan tidur karena hipertensinya. Itu memang harus ditilik lagi sih satu persatu. Banyak juga ya dok ternyata ya. Kirain cuma sekedar kayak susah tidur, ngelamun, atau mungkin cuma sekedar ngigo atau apa. Ternyata turunannya banyak ya, bisa penyebabnya banyak, penanganannya juga banyak ya dok ya. Oke dok. Kita boleh lanjut dulu ya, belum ada yang mau nanya lagi ya. Yang mau nanya boleh ya, boleh di chat, boleh langsung.
Ini dia, ini sebenarnya kita cuma ngebahas yang tadi udah sempat diomongin sih ya. Jadi kalau untuk insomnia, kita bisa bilang dia insomnia adalah ketika itu tadi kesulitan mulai dan kesulitan pertahankan. Kalau dia untuk kesulitan mulai doang, mungkin kita bisa mencari hal lain yang membuat dia kesulitan memulai. Nah, terus efek sampingnya harus ada ketika insomnia ini. Ada orang, anggaplah mahasiswa semester 7, lagi skripsian. Dia bukan insomnia kan, dia emang begadang. Dia emang begadang dan ketika pagi-pagi langsung disuruh presentasi aja. Nah, kita nggak bisa bilang dia insomnia. Gitu. Dia ya emang sedang mengejar sesuatu gitu. Jadi harus ada sampingnya, baik itu kelelahan, baik itu daytime sleepiness, baik itu brain fog yang kayak super jadi lemot banget, diajak ngomong kayak apa kayak gitu-gitu. Atau ya benar-benar penurunan motivasi aja, aku tak ingin ngapa-ngapain gitu. Aku mau tidur aja. Dan itu harus terjadi setidaknya 3 bulan berturut-turut, 3 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya baru 1 kali terjadi langsung bilang gue insomnia deh. Enggak, lo nggak insomnia. Lo lihat dulu ya seminggu ke depan gitu. Jangan self-diagnose ya dok. Iya, soalnya kadang gitu, aku butuh alprazolam. Tapi setidaknya ini satu pencerahan sih dok. Karena kan mungkin selama ini juga di sekitar kita mungkin ada yang tiba-tiba kalau siang kelelahan terus dia ngomong aku insomnia, tapi ternyata ada jangka waktunya untuk orang itu dikatakan insomnia ya dok ya. Itu kalau misalkan kamu nggak tidur selama 3 bulan berturut-turut nggak? Tidurnya telat, tapi bangunnya sebelum alarm mungkin atau kepagian biasanya gitu ya dok ya. Dan at least kayak seminggu 3 kali, nah datanglah ke dokter Ineke untuk cek konsultasi ya. Itu baru insomnia ya dok ya? Oke. Ada nggak yang udah 3 bulan berturut-turut nggak bisa tidur? Aduh jangan ya. Bima ya? Mikirin apa? Agustus September? Oke dok. Paham nih aku. Ini baru nih dok. Untuk yang pengetahuan insomnia ini nih. Jangan kita langsung ngomong kita insomnia gitu. Takutnya kan langsung jadi kayak butuh obat ngerasanya. Padahal enggak. Jatuhnya malah jadi gangguan tidur karena obatnya. Sekarang boleh slide lagi mungkin untuk hipersomnia. Nah, ini hipersomnia. Jadi dia benar-benar nggak bisa nahan ngantuk di siang hari. Siang hari tuh harus ada tidur. Tapi ini yang harus kita perhatiin ya, ini dia malamnya gimana nih? Gitu. Karena hipersomnia ini banyak. Ada yang dia terjadi karena memang kurang jam tidur di malam hari. Ada yang terjadi dia merasa tidurnya cukup 8 jam, cuma ternyata kalau kita lihat dari gambaran gelombang tidurnya, itu gelombang tidurnya nggak ada gelombang REM-nya misalnya. Atau kayak tadi, non-REM-nya panjang banget, REM-nya kecil-kecil doang gitu. Jadi sebenarnya dia tidak punya kualitas tidur yang baik. Beberapa terjadi ini karena OSA. OSA itu, aku lupa ya kepanjangannya, dia gangguan tidur yang terjadi karena obstructive sleep apnea. Jadi dia tuh ada gangguan tidurnya karena biasanya pada orang gemuk atau pada orang yang lehernya pendek. Jadi ketika dia tidur, si saluran nafasnya tertutup. Sehingga oksigennya makin lama makin turun. Tadi dia terbangun dalam posisi gelagapan gitu. Biasanya ditandai dengan ngorok. Oh, yang ngoroknya gede, kaget, itu jadi biasanya, jadi tidurnya ngorok, tiba-tiba dia bangun, entah dia batuk-batuk, atau dia ngerasa kaget gitu, kayak abis tenggelam. Itu biasanya OSA. Kalau OSA itu kemungkinan hipersomnianya itu tinggi, karena emang tidurnya nggak berkualitas. Gitu. Ada juga yang memang gennya yang bikin dia hipersomnia. Mau dia tidur sebagus apapun ya gennya tuh udah bikin dia hipersomnia. Jadi pasti ada hipersomnianya. Itu ada. Ada, tapi jarang banget. Atau dia mengalami ada gejala entah depresi, entah gangguan mental lain gitu ya membuat dia hipersomnia. Nah, yang harus diperhatikan hipersomnia ini ternyata ada yang memiliki suatu sindrom gitu. Sindrom di sini yang saya tulis ada narkolepsi. Narkolepsi itu kalau orang tuh bilangnya kayak dia nggak lagi biasa aja nih tiba-tiba blok jatuh tidur ya. Dan dia kalau dibangun dia bangun-bangun aja. Lo kenapa? Gak apa-apa. Bahaya juga dok. Ada yang narkolepsinya tidurnya bisa ya tidur gini aja tidur, ada yang benar-benar jatuh kayak pingsan. Itu narkolepsi dengan katapleksi. Katapleksi itu dia penurunan tonus otot tubuh sehingga ketika dia tidur benar-benar langsung tidur yang fase REM yang tonusnya hilang. Blok aja jatuh. Ya bahayanya adalah kalau dia lagi melakukan sesuatu yang berada di luar ruangan, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan lain-lain ya berbahaya gitu ya. Terus hipersomnia ini kadang microsleep mungkin kalau ada yang ngerasa lagi rapat mungkin atau lagi ngobrol sering mengalami ada beberapa detik merasa menghilang.
Apa tadi ngomong apa? Bukan zone out itu tuh dok, sebutannya. Hati-hati ya, kadang itu Iya. micro sleep itu tidur sebetulnya. Melek apa Tidurnya merem dok? nggak harus. Nggak harus Jadi merem. kayak sepersekian detik hilang. Oh, Tapi berulang. itu. Itu micro sleep. Jadi harus dilihat tuh kalau emang sering zone out ya gitu atau kayak gitu ya coba dilihat lagi apakah benar Anda melamun Iya. atau sebenarnya Anda tidur. Tapi tidurnya benar-benar cuma sekilas doang gitu. Jadi nggak orang melihatnya juga kayak ngedip aja gitu. Gitu. Tapi kayak dia hilang apa tadi apa? Iya, iya. Emang tadi udah ngebahas ini. Emang ini slide berapa gitu misalnya kayak gitu. Itu harus diperhatikan takutnya itu micro sleep. Apalagi kalau emang kualitas tidurnya tidak baik. Atau memang ya sedang stres dikejar-kejar pekerjaan dan lain-lain yang memang ada faktor resiko mungkin harus dilihat. Nah, terus ini juga yang tadi yang OSA itu biasanya kita juga lihat ada faktor risiko apa karena OSA biasanya tidak berdiri sendiri yang tadi obstructive sleep apnea. Biasanya memang ada riwayat gangguan kardiovaskular atau kardio neurovaskular stroke kah, ada gangguan jantung kah, ada hipertensi kah, yang kayak gitu yang biasanya memang berpengaruh ke arah OSA. Boleh lanjut dulu. Boleh, next slide. Ini sleep related behaviors. Itu udah sempat kita omongin sedikit ya. Iya. Ini menahan keinginan pokoknya harus berhubungan sama behavior sesuatu. Kalau misalkan atau mungkin teman-teman di JS itu juga ada yang kalau udah setengah hari mendadak itu sleep behavior itu habit ya kan? Selalu Setengah ngantuk. Senang jalan ini. Ya, ketika tidur itu kan emang tonus menurun ya. Tonus itu adalah ya si otot-otot kita kontraksinya menurun, jadi lebih rileks. Ada yang memang termasuk ke otot yang buka tutup sphincter ani ya, yang buat pup ataupun buat buang air kecil. Bisa aja sih kejadian. Tapi ya memang biasanya kita nggak langsung menganggap itu suatu gangguan. Kita tanya dulu tuh, ada faktor resiko nggak yang bikin dia pengen pipis? Mungkin minumnya banyak, mungkin sebelum itu, atau mungkin ada riwayat penyakit diabetes kah, atau yang lain-lain. Nggak selalu sih. Cuma rata-rata kalau dari studinya, yang banyak diomongin itu adalah sleepwalking, sama yang berhubungan sama diet habit ya, makan. Yang kayak ngerasa di antara jam tidur malam, kalau di jurnal tuh kebanyakan di luar tuh jam 7 sampai jam 10 ya. Jam 7 sampai jam 10 malam itu harus makan. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi dia di jam tidur normal, dia merasa dia harus makan. Padahal makannya tuh misalnya sudah makan malam. Makan malamnya cukup. Tapi di jam tidur tuh dia merasa, enggak, aku harus makan dulu sebelum aku tidur. Itu ada. Ada juga yang dia merasa ngantuk, udah mulai tidur, tapi mau makan. Jadi berhubungan banget sama makan. Gak tahu deh kenapa mungkin di luar sana banyak kali ya yang mengalami hal tersebut. Jadi kebanyakan obesity juga kan di luar. Jadi rata-rata kayak gitu tuh. Udah di tempat tidur, udah ngantuk, tiba-tiba di jalan. Mungkin ada gabungan dari sleepwalking-nya juga. Buka kulkas, makan. Habis itu dia baru tidur lagi. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang benar-benar makan besar, ada yang snacking. Kalau yang night eating syndrome itu dia snacking, dia cenderung snacking. Jadi aku harus makan snack sebelum tidur. Walaupun makannya sambil merem gitu dok? Iya. Jadi biasanya night eating syndrome ini dia sudah masuk NREM 1. Dia udah masuk stadium NREM 1. Kan NREM 1 tuh yang tidur dangkal yang kalau dibangunin tuh bisa banget bangun gitu ya. Nah, NREM 1 itu adalah ketika kita tidur dangkal, mulai ada penurunan gelombang, tapi kalau dibangunin, bangun. Dia bangunnya ya kadang kayak gitu. Ya masih tidur ayam kali ya dok bahasa ayam. Betul. Nah itu biasanya tuh antara sleep related eating disorder, night eating syndrome itu biasanya terjadi pada NREM, nggak di REM. Sleepwalking biasanya di REM. Jadi hati-hati. Nah jadi dia benar-benar nggak sadar tuh dia melakukan itu semua. Yang berbahaya adalah ketika dia sleepwalking dia benar-benar buka pintu lalu jalan gitu. Kan bahaya banget ya. Kayak kalau misalnya dia tinggal di apartemen yang tinggi gitu, dia keluar balkon lompat. Kebetulan teman saya neurologis sleepwalking. Jadi dia ngobatin dirinya sendiri atau gimana dok? Dia ngobatin dirinya sendiri, nggak sih dia konsul sama orang. Tapi dia kayaknya sleepwalking nih. Karena dulu tuh semenjak ketahuan sleepwalking dia bener-bener kalau mau tidur tuh dikunciin di kamar ya. Karena dia bener-bener bisa buka, dia jalan. Triggernya apa dok?
Kalau waktu itu sih dia memang lagi berjuang dengan obesitas ya. Oke. Jadi ada gangguan metabolik. Jadi terjadilah itu. Jadi setelah dia memperbaiki dietnya dan lain-lain menghilang. Oh, oke. Gitu. Itu memang harus diperhatiin sih. Oke, boleh dilanjut. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Belum? Oke, lanjut dulu berarti. Dulu ya. Nah ini kondisi medis yang berkaitan sama tidur nih ya, baik tadi ya, yang tadi bisa insomnia, bisa hipersomnia, ataupun dia sleep related behavior. Jadi untuk gangguan kardiocerebrovaskular ini adalah aritmia misalnya, atau aritmia tuh yang irama jantungnya tidak normal ya, irama jantungnya nggak bagus. Ada juga yang stroke, ada juga yang gangguan pada ya serangan jantung kayak gitu-gitu. Ternyata dia berhubungannya timbal balik. Jadi bisa gangguan tidur menyebabkan dia, bisa dari dia duluan menyebabkan gangguan tidur. Terapinya apakah sama? Pendekatannya tentu akan berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat, paling sering mungkin kalau misalnya kita ngomongin nyeri kepala bisa berhubungan sama ini nih. Karena nyeri kepala rata-rata paling sering terjadi karena gangguan adanya perfusi ke otak atau oksigennya ke otaknya yang nyampainya nggak sesuai kebutuhan gitu. Akhirnya menyebabkan ada pembuluh darah yang menyempit dan melebar tidak sesuai dengan seharusnya, jadi nyeri kepala. Migrain lah, biasanya migrain. Itu berhubungan ke sini. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan tidur pun kita biasanya nanya, punya migrain nggak? Karena migrain itu tadi gangguannya juga timbal balik. Bisa jadi gangguan tidur bikin migrain, migrainnya pun juga bisa jadi faktor resiko terjadi gangguan tidur. Gitu. Apalagi pada orang migrain yang memang memiliki gangguan kardiocerebrovaskular. Mungkin ini sebagai intermezzo aja. Jadi kita tuh di kepala, tekanan di kepala kita tuh tiap jam 12 sampai jam 3 pagi itu meningkat. Seluruh orang mengalami hal yang sama. Tapi kalau kita memiliki gangguan di kepala kita, baik itu kardiocerebrovaskular atau mungkin pada gangguan-gangguan di migrain, atau mungkin pada pasien dengan tumor dan lain-lain, ketika ada peningkatan itu mereka pasti akan mengalami nyeri kepala yang sangat berat. Karena otak itu kan ditutupin tengkorak. Tengkorak kan nggak bisa melebar dan menyempit ya. Jadi ketika tekanannya naik, dia pasti sakit banget kepala. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada gangguan tidur, usia-usia di atas 50-55 tahun mengalami gangguan tidur, dicari faktor risikonya tuh. Itu wajib banget. Kenapa nih gangguan tidur? Demensia kah? Alzheimer kah? Atau memang ada riwayat penyakit lain kah yang bikin mungkin tekanan di kepalanya meningkat ketika jam-jam tersebut sehingga dia menjadi sulit tidur. 12 sampai 3. 12 sampai 3. Rata-rata kayak gitu. Biasanya sih kita suka nanyanya karena orang Indonesia rata-rata muslim ya, kalau tahajud bangun sendiri atau kaget kebangun karena sakit ke kepalanya gitu. Suka gitu. Kadang kan orang suka ngomong, iya sakit kepalanya tapi jam 3 ya udah deh lanjut aja tahajud gitu. Padahal kayak wah ini bahaya juga ya gitu. Atau kalau pada pasien dengan epilepsi kayak blackout. Blackout itu diagnosis banding pertama kami ketika orang datang dengan sinkop atau blackout atau ngerasa ia ada gelap sebentar adalah kejang. Jadi pertama kali ada orang datang, saya sinkop, yang kita pikirkan apakah ini kejang atau bukan. Yang kedua, apakah ini suatu vagal response. Vagal response itu ada saraf vagus yang dia nempel di leher. Yang itu tuh bisa ketika dia terstimulasi, bisa menyebabkan adanya penurunan tonus yang mendadak. Sehingga orang pingsan. Bisa kayak gitu. Itu biasanya berhubungan sama jantung. Jadi ketika kita ada gangguan tidur, ternyata ambang bangkitan itu ya kejang lah kita ngomongnya ya. Ambang kejang itu turun. Jadi kalau misalnya pasien memang punya epilepsi, dia gangguan tidur, kita harus waspada nih orang kemungkinan dia kejangnya kambuh tinggi. Gitu. Jadi biasanya kalau pada pasien dengan epilepsi jangka panjang, kontrol, kita selalu tanya, bulan depan ada rencana kegiatan sesuatu yang mengubah pola tidur nggak? Gitu. Atau misalnya saya selalu bilang sama pasien saya, kalau kamu misalnya dari kuliah mau kerja, kalau kamu dapat pekerjaan yang membuat kamu harus begadang, tolong kasih tahu saya. Karena berarti kita harus mengubah nih, jangan sampai dia kejang lagi. Karena kalau misalnya dia kejang lagi, kita harus ngulang lagi dari awal pengobatannya. Atau kalau emang dia memiliki, gak punya kejang, EEG-nya normal-normal aja, tapi kok masih sering sinkop, kita cari nih, jantungnya ada sesuatu nggak nih?
Yang paling sering itu aritmia, gangguan irama jantung yang memang paling sering terjadi rendah itu di malam hari. Malam hari bisa sampai 48, 50. Yang kalau misalnya nadinya 48, 50. Kalau simptomatik ya dia bawaannya lemes, ya kadang sampai berat. Karena dengan nadi segitu dia nggak bisa tuh nganterin darah ke otak. Jadi otaknya kekurangan nih. Jadi dia lu pingsan dulu nih, gue benerin dulu nih peredarannya, ntar bangun lagi ya. Oke dok, kalau ngomongin soal jantung nih aku jadi ingat kalau kita kan mungkin ada sebagian dari teman-teman juga yang kalau tidur tiba-tiba kalau di mimpi nih dia kayak jatuh. Iya. Terus langsung kayak kebangun kan kaget tuh dok. Aku sempat baca katanya itu adalah salah satu respon tubuh karena jantung kita ada turun di titik mungkin hampir 0 atau apa, jadi respon tubuh untuk ngagetin kita bahwa nggak kita masih hidup sebenarnya belum fungsinya belum off banget. Itu benar nggak sih dok? Jujur pernah denger sih. Iya. Gitu, pernah denger. Cuma aku pernah nyari jurnalnya nggak ketemu sih mengenai hal itu ya. Jadi kalau suatu kejadian jatuh itu kita masih menganggap itu masih mungkin sleep nightmare atau mungkin night terror atau ya sleep paralysis aja sih. Masih yang berhubungan sama behavior. Tapi jujur belum ketemu nih yang memang mengatakan ini kayaknya masalahnya kardiak nih, gitu, yang menyebabkan dia kayak gitu. Belum bisa jawab sih, maaf. Cuma memang sempat ada banyak yang ngomong kayak gitu. Belum ada sih penelitian. Penasaran juga dong, kadang kan ada ya kalau mimpinya nggak harus selalu jatuh, tapi pokoknya mimpi kagetin gitu. Kaget kan dok, kalau kayak gitu bangun kaget, tapi udah cuma sebentar aja, habis itu baru tidur lagi. Iya, biasanya berhubungannya lebih ke nightmare. Iya ya. Karena kita bisa cerita kan. Jadi lebih ke arah nightmare. Berarti ya sebenarnya gangguan tidur, tapi yang hubungannya sleep related behavior. Kalau yang sleep related behavior yang suka kaget atau yang kayak jatuh-jatuh gitu, biasanya kita lihat dulu sih ada faktor risiko apa di belakang. Kayak gitu tuh biasanya kan emang tidurnya tuh kalau kita lihat, kita PSG gitu ya. PSG itu untuk kita melihat sih bukan gangguan tidur ya. Pola tidurnya deh, siklusnya apakah terjadi penuh atau lebih banyak di salah satu siklus atau malah dia tidak mencapai siklus manapun gitu. Itu kan yang kita lihat. Kalau emang ternyata ada, kita bisa lihat PSG-nya dominannya kemana, mungkin bisa lebih mengarah diagnostiknya kemana. Gitu. Jadi juga yang lainnya ada gangguan fungsi kognitif, ya jadi gitu. Nah, yang menarik itu adalah sleep fainting. Sleep fainting itu dia seperti pingsan tapi tidur. Jadi dia tidur atau pingsan? Pingsan atau tidur? Apakah pingsan bagian dari tidur? Nah, sleep fainting ini baru sih. Baru kita kenal tuh di 2022. Jadi sleep fainting ini awalnya merupakan suatu respon vagal yang tadi itu tuh. Jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang sedang berdiri. Berdiri, vagalnya terstimulasi, darahnya ngumpul di bawah, nggak bisa naik, dia pingsan. Tapi ternyata ditemukan pada pasien-pasien dengan gangguan tidur fase REM, itu dia bisa mengalami pingsan, tapi di posisi sedang tidur. Jadi dia tidur nih, mau tidur. Jadi di jam-jam memang menuju tidur, dia sudah berbaring, tapi ternyata ketika kita lihat gelombangnya, dia pingsan. Bukan deep sleep ya dok ya? Bukan deep sleep. Gitu. Tapi kalau dibangunin, bangun-bangun aja. Gitu. Jadi waktu itu bukan penelitian ya, lebih kayak case report gitu. Dia di 5 pasien, kalau nggak salah, sama-sama mengeluhkan bangun tidurnya nggak enak. Kok bangun tidur capek, bangun tidurnya capek, atau kok kayak sering nightmare, atau kok kayak nyeri kepala gitu misalnya. Terus ternyata pas di PSG, orang pingsan. Ternyata dia pingsan. Jadi secara nadinya dia turun, tensinya dia turun, tapi gelombangnya gelombang tidur. Karena kan kalau pingsan kan emang gelombangnya bukan gelombang bangun ya, tidur. Jadi kayak, ini orang pingsan di tidurnya. Dan itu hanya terjadi di jam tidurnya dia. Ya berarti benar ya kalau ada istilah tidur kayak orang pingsan, ternyata emang bisa pingsan. Bisa ya. Menarik banget nih kayak. Jadi kalau misalnya kita ngomong gelombang otaknya gelombang otaknya itu lebih ke arah gelombang otak yang tidur. Tapi kita lihat tanda vital yang lain. Kalau pingsan itu kan dia mengalami ada penurunan tensi, ada penurunan nadi yang sifatnya tuh agak bukan cepat ya, agak ekstrim gitu. Jadi kalau misalnya kita PSG itu yang kita lihat adalah nadinya, nafasnya, itu akan kelihatan tuh. Sampai jantungnya beda.
kayak gitu. Sampai akhirnya bagian ternyata dia sleep fainting gitu. Pingsan. Dia Ternyata, pingsan, Dok, ya. tapi emang cuma sebentar aja sih, habis itu balik lagi. Jadi memang itu benar-benar karena vagalnya aja nih. Jadi si vagalnya terstimulasi sebentar, ketika vagalnya sudah baik-baik saja, ya dia tidur aja biasa. Gitu. Cuma kalau Bahaya, nggak Pak. diketahui jadi berbahaya ya, karena kalau misalnya itu berulang dalam beberapa siklus, nadinya cenderung turun, kan berarti terjadi fase tidak tercapainya si darah itu ke otak beberapa kali. Ya. Menjadi faktor risiko stroke pastinya. Atau menjadi faktor risiko yang cerebral small vessel disease gitu, yang dia sumbatannya kecil-kecil cuma di daerah yang penting gitu, yang biasanya mengacu kepada demensi Alzheimer nantinya. Jadi emang sepenting itu kita mengetahui sebenarnya dia gangguan tidurnya yang mana. Oke. Makanya orang-orang suka bilang kalau kurang tidur lama-lama ntar tuanya jadi pikun. Benar. Bener ya? Itu ternyata, betul. Dok, ya? Betul ya? Oke, Dok. Kita lanjut dulu. Ada yang mau nanya nggak, guys? DG Asian, angkat tangan dong kalau mau nanya. Apa gimana? Saya. Boleh. Tanyanya apa ya? Cara ngilangin ngorok nggak? Bukan. Oh bukan. Ini nggak bisa tidur karena energi terlalu banyak. Oh. Terus tidur itu boleh. Energi terlalu banyak Ya, berarti Misalkan jam 12, saya kan masih semangatnya belum bisa tidur. Hmm. Cuman harus tidur karena udah terlalu malam karena besok ke kantor kan. Ya. Nah itu saya paksa tidur. Kayak gitu seharusnya boleh dilakukan apa enggak ya? itu akan bukan mempengaruhi ya. Nanti kita ada pembahasan mengenai sleep hygiene. Jadi kalau misalnya jam 12 harusnya tidur, belum tidur, kita akan menilik nih ke belakang. Terakhir makan berat jam berapa, terakhir ngelihat laptop, terakhir buka HP jam berapa, terakhir misalnya olahraga jam berapa, itu yang harus dilihat. Karena ketika si energi ini terlalu besar, kita pasti nggak bisa tidur, itu betul. Dan kita cara ngabisin energinya gimana kan gitu ya. Jadi ada sleep hygiene yang mengatakan supaya energi kita tidak membuncah di waktu tidur, makan berat paling lambat dilakukan 4 jam sebelum waktu tidur. Olahraga dilakukan paling lambat tuh 2 jam sebelum waktu tidur. HP, TV, laptop dan lain-lain dan cahaya-cahaya lain biru itu paling lambat selesai di 2 jam sebelum waktu tidur. Kenapa? Karena itu semua menghambat melatonin kita bekerja. Ketika energinya tinggi, melatonin terhambat. Jika ada cahaya, melatonin ngerasa ini belum malam, dia tidak berproduksi di situ. Jadi ya sleep hygiene-nya dibenerin dulu. Kalau emang semua itu sudah dilakukan tapi masih terjadi hal tersebut, ya berarti mungkin memang kita harus PSG. Mau ngeliat nih sebenarnya ada gangguan tidur tipe apa sih gitu, atau kenapa nih kok energinya malah tinggi di malam hari? Apakah memang udah ada perubahan irama sirkadian? Ataukah memang biasa sudah dalam 1 bulan terakhir tidurnya selalu pagi gitu misalnya? Saya sih minum Joshua. Joshua apa ya? Diobok-obok. Ada susu. Sebelum tidur Iya. minum ekstra Yang susu malamnya atau jam 6, jam 7 minum energi drink dulu lah. Oh, harus Ya makanya. atau harus? Apa? Kenapa ya? Enak. Oh, enak. Emang suka aja. Siangnya Iya, ngantuk nggak? Minumnya maghrib. Nggak, tapi pas kalau malam Oh. pas banyak energi terus akhirnya nunggu energi habis baru Iya, tidur, siangnya ngantuk. Gimana? Berarti insomnia ya Berarti jatuhnya. ekstra josnya. Berarti ya sleep hygiene-nya ini dibenerin. Soalnya kan tinggi gula tuh, hati-hati ya. Pada yang tinggi gula kayak gitu dia bisa bertahan 8 jam kemudian. Oh, Kan? 8 Jadi jam. bisa jam 3 pagi baru ngantuk. Iya, ya masa ditungguin jam 3 pagi. Iya. Jadi lama-lama jadi masalahnya gangguan irama sirkadian. Mungkin minum ekstra josnya pas bangun tidur, jadi di kantor semangat. Ya, nggak ada yang bikinin. Ini model gimana sih? Iya. Gitu ya? Iya, Jawab paling gitu. gitu. Terus Kayaknya sleep hygiene-nya dulu ya diberesin. Kalau sleep hygiene udah diberesin masih kejadian kayak gitu juga mungkin kita konsul aja. Gitu ya. Ini evaluasinya nih. Mungkin dari tadi kita udah ngomongin ya evaluasinya gimana ya, kita konsul aja lah dulu. Ngobrol dulu lah, ngobrol dari hati ke hati, 4 mata, 6 mata, 8 mata, ya terserah lah ya. Jadi konsulnya boleh ke neurologi, boleh ke THT. Jadi teman-teman THT juga mengerjakan PSG. Oh, oke. Atau kalau emang sudah memiliki gangguan sebelumnya, apapun itu, yang mau ngobrol dulu sama dokter yang ngurusin. Jadi kalau misalnya dari riwayat jantung, yang ngobrol dulu sama dokter jantungnya.
kalau punya riwayat imun yang ngobrol dulu sama dokter imunnya gitu. Tuh, terus setelah itu kita akan ada pemeriksaan dari laboratoriumnya. Ini adalah pemeriksaan yang minimal dilakukan. Oke. Kecuali yang paling kanan ya, di Indonesia belum ada. Defisiensi hipokreatin 1 ini belum ada. Akan ada kan, Dok? Belum tahu. Belum Mahal. tahu. Ya. Jadi paling biasanya kita kirim aja Oh gitu. ke Oke. luar negeri. Jadi yang kita lihat analisis gas darahnya, Oke. fungsi tiroid. Kenapa fungsi tiroid itu bikin aritmia? Iya, iya. Jadi kadang jadi bawaannya gangguannya ke kardiovaskular. Toksisitas obat atau alkohol itu juga kita cek. Terlalu banyak minum alkohol juga bisa bikin gangguan tidur. Terlalu kurang nggak ada ya, terlalu banyak aja. Nah, terus besi, ferritin pada pasien-pasien anemia defisiensi besi, hati-hati juga karena si besi, si darah merah itu dia kan yang ngikat oksigen. Jadi kalau misalnya kita ada defisiensi besi sehingga menyebabkan anemia, pasti oksigennya kurang tuh nyampe ke atas. Jadi bisa bikin gangguan tidur atau defisiensi hipokreatin ini. Ini biasa sih pada pasien-pasien yang emang udah nggak ketemu mana-mana nih. Ini bagus semua ya, sleep hygiene-nya juga bagus. Kayaknya hipokreatin lo kurang deh. Gitu. Kayak gitu ya emang harus diperiksa dan emang harus pakai obat untuk sekian waktu. Ada juga pemeriksaan neurodiagnostik, ini yang PSG tadi, polisomnografi, ini untuk kita minta pasiennya tidur aja. Tidur ya, tapi pakai kabel gitu. Kita mau lihat nih gelombang otaknya seperti apa selama 1 siklus malam itu, atau kalau pasiennya sinkop dan lain-lain, kita perlu EEG, dan kita perlu ada kuesioner gangguan tidur. Kuesioner ini untuk kita lebih mengarahkan sih. Ini dia lebih ke arah mana? Ke arah yang hipersomnia kah, insomnia kah, atau yang related behavior. Jadi ini akan dilakukan. Oke. Ada pertanyaan, Mas? Silahkan. Wah, banyak nih. Seru banget. Banyak nih. Kalau soal tidur pada suka begadang sih. Silakan, Mas. Ini bukan soal tidur, tapi bangunnya. Bangunnya itu kadang kita kan masalah nih. Terus kita ketiduran lagi, bangun lagi. Itu sehat atau enggak sih? Atau kalau bangun harus bangun? Bangun harus bangun. Jadi nggak boleh kayak. Nggak boleh. Karena itu akan menjadi segmented sleep. Segmented. Jadi segmented kan. Jadi tersegmen-segmen gitu. Nah itu masalahnya adalah ketika alarm bunyi kita matiin, kita memulai tidur lagi, siklus dia berulang lagi nih. Iya. Efek di kesehatannya. Efek di kesehatannya lebih ke arah jadinya karena siklusnya ngulang dan kadang dia tidak mencapai satu siklus tidur fisiologis kan. Hanya cuma 5 menit doang. Iya, jadi kayak semacam nggak nyampe tidur REM udah bangun, belum NREM stadium 3 misalnya udah bangun. Nah, itu tuh akan membuat pertama otaknya neurotransmitternya terganggu. Neurotransmitter tuh yang tadi ya, yang zat kimia di otak itu terganggu, bisa menurunkan motivasi karena kesannya kayak dopaminnya tertekan, serotoninnya naik, stres dia, kortisolnya bisa naik, jadi memulai hari itu kadang bawaannya jadi nggak enak gitu, entah nggak enak hati, padahal ngerasa, aduh hari ini perasaan gue nggak enak deh, kayaknya ada sesuatu deh di kantor, padahal enggak, gara-gara tidurnya nggak beres aja. Efek jangka panjangnya sih lebih ke arah gangguan-gangguan yang tadi ya. Mungkin jadi kayak memorinya terganggu, brain fog, atau yang kayak gitu. Memori mulai ngerasain. Nah, 5.30 kan tiap alarm akan sequence 5 menit. Kadang muncul 4 kali di sini. Di snooze sama Mas. Tidur lagi di snooze gitu. Lagi nyalain. Nggak boleh sih. Nah, itu yang memang agak bersih sebenarnya pertanyaannya karena ini kan susah tidur ya. Iya. Jadi saya mau menanya bangunnya itu sehat Iya. atau enggak kalau Enggak. Enggak. Jadi kalau tidur tuh kita kayak iya enggak gitu. Jadi kalau mau bangun, kalau emang nggak mau bangun ya tidur aja lagi. Tapi dipaksa Cuma aja jatuhnya jadi nggak bagus karena jumlah tidur seharinya jadi lebih. Kalau jumlah tidur seharinya jadi lebih, kayak tadi juga tuh ketika fase NREM-REM-nya kebanyakan pun ya risiko terjadi demensia di kemudian hari juga akan meningkat. Jadi memang sebaiknya ya disaklekin 6-8 jam, kalau tidur malam sebaiknya 6 jam tidak kurang. Oke. Jadi jangan dibangunin tadi pentingnya bangun aja. Iya, bangun aja. Cek sekalian. Betul. Jadi mending dipaksa bangun biar jam di badannya kayak udah terbiasa Iya, bangun. langsung buka jendela aja. Soalnya badan kita tuh ketika jendela terbuka melatonin langsung ketekan kan. Oh, karena cahaya itu. Iya, jadi irama sirkadiannya langsung udah pagi gitu. Iya, karena kan itu ada body clock kan. Hmm. Kita biasa tidur jam berapa, dia akan ngantuk di jam itu dan dia akan bangun di jam yang misalkan
8 jam atau 7 jam. Hanya problemnya adalah ternyata pas bangun harus langsung bangun ya. Iya. Jangan tidurin lagi 10 menit. At least sekuensinya di dalam tubuh ini nggak bagus sarafnya. Betul. Sebenarnya tadi benar tuh. Kalau misalnya kita terbiasa tidur jam sekian, ya biasain juga bangun jam sekian. Udah begitu sih. Udah begitu, cuma di snooze aja. Oh, iya. Susah dibangun ya Mas ya. Karena ada maksudnya gitu, orang bang jam habis dia ngelakuin kegiatan sholat, kan kalau tidur lagi di siang ini dia akan pengaruh. Betul. Makanya saya tidur lagi untuk sampai jam 7, sarapan. Nah, ternyata itu juga nggak bagus katanya. Iya, betul. Jadi kebiasaan memang tidur lagi setelah bangun itu nggak bagus. Jadi mending bangun sekalian. Nah, limit waktunya dari dia bangun, dia boleh tidur lagi secara kesehatan berapa jam? Kalau ngomongin itu sih sebenarnya nggak ada sakleknya ya. Nggak ada sakleknya. Tapi kita tuh biasanya bilang sehari itu kalau bisa 8 jam. Jadi dari bangun sampai bangun lagi itu tidurnya sehari 8 jam. Jangan lebih dari 8 jam. Kalaupun kurang dari 8 jam, usahakan tidur malam itu paling sedikit 6 jam. Gitu. Karena di malam itulah si otak ini beregenerasi. Di situ juga ketika metabolisme badan kita semua dibenerin. Kalau misalnya kita ada penurunan dari situ, bisa saja berarti yang siklus tadi tuh, fisiologi tidur yang REM non-REM itu pasti akan ada yang terpotong. Jatuhnya jadi nggak bagus. Terus proses yang tadi misalnya, proses badan kita tuh dia mulai melakukan metabolisme tadi ketika mulai ada tekanan intrakranial meningkat, jadi jam 12 sampai jam 3, jam 4 pagi. Kalau kita jam 12 belum masuk tidur dalam, tidur REM, metabolisme itu tidak optimal. Bangun pasti capek. Dan mungkin kemungkinan terjadi snooze berulang-ulang ya karena emang tidurnya jam 12 itu belum tidur dalam. Kayak gitu. Jadi mungkin diperbaikin sleep hygiene-nya dulu. Terima kasih dok. Sama-sama. Mbaknya? Dok, ini aku ngalamin sendiri sih. Jadi itu kalau misalkan tidur cepat, terus bangunnya kan udah pasti kan tetap masih ngerasa capek. Tapi kalau misalkan tidur di jam 12 kan atas itu seger banget. Walaupun jam bangunnya sama. Iya, walaupun Berarti irama sirkadiannya udah jam segitu. Gitu. Cuma yang mungkin harus diperhatikan untuk jangka panjangnya ya. Kayak tadi itu sih pertimbangannya gitu. Jadi kita butuh tidur malam itu 6 jam. Kalau jam 12 baru tidur, kemungkinan kita baru nyampe tidur dalam mungkin jam 1, jam 2 pagi. Terus itu berulang siklusnya kayak nggak bakal nyampe 4 kali siklus deh. Itu kita udah bangun lagi. Mungkin sekarang karena emang metabolismenya lagi bagus, usianya berarti masih di bawah 40. Iya, kalau masih di bawah 40 kan sebenarnya cukup baik ya. Metabolisme itu masih bisa dibilang normal lah gitu. Tapi di atas itu kan mulai melambat tuh. Kadang kita masih butuh tidur malah lebih awal dengan kebangunnya kadang lebih pagi. Biasanya sih kalau saya bilangnya kalau di awal-awal konsul terserah sleep hygiene-nya dibenerin, pokoknya sleep hygiene dibenerin, tidur malam pokoknya 6 jam. Kalau emang terbiasa tidur jam 12, ya udah kita majuin waktu tidurnya bertahap. Kita mulai dari jam 11 dulu gitu misalnya, usahakan jam 11 tidur. Berarti mulai matiin lampu itu udah dari jam setengah 10. HP, TV, dan lain-lain sudah dilenyapkan dari sekitar kita itu berarti sudah mulai dari jam 9. Itu usahanya kayak gitu. Nah, kadang tuh kalau saya lihat tubuh kita ketika tidur itu suhunya cenderung lebih hangat. Atau kalau ketika tidur dalam dia sudah mulai cenderung lebih normal ke arah hipotermia. Jadi kadang saya minta mandi air hangat deh deket-deket mau tidur. Tapi jangan makan berat. Gitu. Tadi kan kita bilang makan berat tuh 4 jam sebelum tidur. Mungkin kalau pada orang-orang yang memang dalam proses memperbaiki jam tidur, kita majuin lagi. Jadi benar-benar supaya energinya itu memang sudah tubuhnya ngerasa ini emang udah jamnya tidur gitu. Kayak gitu. Atau bisa bantuan aromaterapi ternyata secara penelitian cukup membantu. Itu boleh dipakai juga. Kalau emang ngerasa udah terganggu banget nih sama tidurnya. Cuma ya itu sih, kalau di awal masih muda, kan kadang ngerasanya kayak tidur jam 1 bangun jam 5 juga biasa-biasa aja gitu. Iya sekarang, mau berapa lama sih gitu. Jangan sampai umurnya baru 30-an udah mulai jompo ya kita ngomongnya kayak bangun tidur jam 1 bangun jam 5 udah yang nggak bisa aku ngantuk banget gitu. Itu kan tidak diinginkan gitu.
mumpung masih muda nih, coba deh dimundurin dimajuin tidurnya, karena bangunnya kan memang jam segitu ya. Palingan. Oke. Ada pertanyaan dari Pak John. Selamat sore dok, mau nanya, ada nggak minuman atau teh apapun itu yang bisa dikonsumsi biar cepat tidur selain obat tidur? Soalnya Pak John ini insomnia, baca artikel teh celup chamomile bisa buat cepat tidur tapi tetap nggak ngefek. Ya, halo Pak John, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya sih cenderung menuju tidur tuh jangan minum kopi, jangan minum teh. Itu karena teh punya kafein ya dok ya? Betul, teh punya kafein. Dan kafein itu bisa bertahan 2 jam setelah dikonsumsi. Jadi kalau misalnya minum teh chamomile, mungkin kita mikirnya hangatnya ya, mencari hangatnya gitu. Cuma ternyata si kafein ini rata-rata lebih punya efek gitu, malah jadi nggak bisa tidur. Air hangat boleh. Air hangat boleh. Cuma kalau saran saya sih jangan coklat, jangan kopi, jangan teh. Gitu. Untuk mencegah si kafeinnya ini sih. Kalau coklat kan umumnya kita kalau minum coklat hangat tuh sukanya Milo gitu-gitu kan, dan kadang tuh banyakan gulanya gitu. Jatuhnya malah secara metabolisme terbakar, energinya terjadi, malah nggak tidur. Jadi kita yang biasa-biasa aja lah. Kalau hangat boleh, cuma hindari yang 3 itu. Susu apa? Susu murni. Susu murni kayaknya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya susu protein gitu ya jangan. Kan kadang dulu ada ya. Nge-gym lagi dong. Minum susu protein, iya. nge-gym lagi nanti. Terus bangun-bangun berotot ya. Capek juga ya. Oke. Dok, anyway, ini aku ada pertanyaan juga dok. Jadi mungkin ada beberapa dari DJSN yang kalau tidur pakai apa ya istilahnya smartwatch untuk tahu kualitas tidur mereka, karena ada yang namanya REM-nya berapa atau mungkin komposisi tidurnya kebaca di smartwatch itu. Ya walaupun kita nggak tahu bener apa enggak, maksudnya apa sih namanya kalau misalkan bukan spesifik, apa sih namanya, akurat atau enggak gitu dok. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau tidur kita itu sudah berkualitas baik tanpa menggunakan si smartwatch itu dok? Apakah dengan bangun yang segar kah? Atau gimana sih dok nih cara tahu komposisinya tuh? Yang paling gampang benar itu sih. Jadi ketika bangun kita seger. Oke. Kita bangun tuh benar-benar siap menghadapi hari. Kayak bangun merasa tidak kelelahan, tidak merasa ada pegel-pegel, sakit kepala dan lain-lain. Dan motivasinya terjaga sepanjang hari itu. Sesimpel itu jadi Sesimpel untuk itu tahu aja. tidurnya ini berkualitas. Sesimpel itu aja. Karena ada juga orang yang tidurnya udah lama tapi nggak seger ya. Benar. Nah, Bangun-bangun depresi biasanya. Nah loh, bangun males. Nah iya itu kan tadi tuh penurunan motivasi ya. Nah, berarti kok kayak gitu malah itu yang kita curigai ada gangguan tidur. Jadi itu yang suka kita tanya ketika dia bilang saya kok ngerasanya capek terus ya bangun tidur. Tapi tidur saya cukup kok malam 8 jam. Aktivitas saya sleep hygiene-nya bagus dan lain-lain. Malah ini adalah indikasi yang paling penting untuk kita lakukan PSG. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Jadi kita lihat aja lah gelombang otaknya sebenarnya apa sih yang terjadi di atas sana. Mas Bin, silahkan. Terakhir ya. Oh masih betah boleh. Iya. Silakan Mas Bin, lalu Fasya, lalu ya, boleh. Tadi kalau ada gangguan tidur, ada checking PSG. Nah itu PSG ya ngapain aja ya? Tidur dong. PSG tidur. Tidur tapi ditempelin kabel-kabel biar tahu gelombangnya gimana geraknya. Jadi nanti iya betul. Jadi ada kabel yang kita lihat yang akan terhubung dengan program. Pasiennya tidur doang. Tidurnya di opname iya dirawat benar di rumah sakit dirawat servis apa gimana? Ini pasiennya tidur yang begadang petugasnya. Bisa di MC ya dok ya, mau PSG bisa nggak ya? Kayaknya udah ada yang bisa, ada yang belum deh. Cabang-cabang. Oke, di beberapa cabang berarti udah bisa mau PSG ya. Tapi biasanya kalau untuk ngecek tidur berarti mau ke neurologis minta PSG. Iya, gitu. Biasanya itu. Cuma kita tadi itu ya, kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau emang kita lihat, oh jelas banget sleep hygiene-nya belum beres, benerin dulu deh sleep hygiene. Belum langsung harus PSG berarti ya. Jadi PSG itu udah bener-bener kayak ini udah dibenerin semua nih, kayaknya mungkin kita perlu PSG. Atau udah kronik banget gitu ya, udah kita jalaninnya semuanya sekalian. Silakan Mbak Falsya. Kalau pakai sleep patch itu beneran ngaruh atau
halu aja saya. Di kamu ngaruh nggak? Tapi udah nyoba? Kan di instruksinya itu pakai sleep patch-nya itu 2 jam sebelum Tidur, betul. Tapi saya pakainya jam 1 malam, jadi tidurnya jam 3. Tapi bobo atau emang karena udah nggak tidur? Tapi kayaknya apa saya sugesti aja gitu. Atau beneran gitu. Jadi sleep patch itu kan isinya beda-beda ya. Ada yang ini isinya apa? Soalnya kalau nggak salah tuh ada yang isinya melatonin, Lester. ada yang isinya zolpidem, jadi memang beda-beda. Dan masing-masing pun punya kerja yang berbeda juga. Tapi kalau dibilang sleep patch itu sebenarnya memberikan respon atau enggak, harusnya iya ya. Karena ada alasan kenapa dia dibilang sleep patch, ya nggak sih? Pasti mengalami proses dan lain-lain. Nah, biasanya kita lihatnya isinya dulu sih. Jujur saya belum terlalu familiar sama sleep patch, jadi kayak kalau rata-rata sih paling isinya kalau nggak melatonin, ya mungkin juga antara benzodiazepin juga bisa. Itu nggak apa-apa dok pakai benzo di sleep patch? Sebenarnya kan kita lihat kebutuhannya ya, yang dikasih. Ini sleep patch-nya beli sendiri atau diresepin ya? Oh, beli sendiri berarti nggak mungkin benzo. Berarti paling antara melatonin atau nggak ada ya, paling melatonin ya. Yang paling bisa dibeli bebas sih kayaknya melatonin. Kalau dengan melatonin cukup sih sebenarnya kayaknya sleep hygiene dibenerin beres sih. Masnya pernah coba lebih awal pakai sleep patch-nya? Suka lupa. Baru lihat-lihat kamar gitu. Coba lebih awal kali. Kerjaannya banyak ya. Kerjaannya banyak. Tuh masih pakai laptop. Oh iya. Mbak Dica. Kerjaannya dulu dibenerin. Ada yang mau tanya? Mbak Dica, terakhir ya? Nanti di sosmed juga ada. Iya. Nggak bisa lagi. Udah. Tulis dulu dong di sosmed. Oh ya. Saya datang. Silakan Mbak Dica. Bangunnya terus bangunnya tuh gelisah banget, nggak bisa tidur, padahal tidurnya baru 2 jam atau 3 jam. Itu yang kita sebut dengan insomnia ya. Insomnia tuh berarti. Nah, mungkin iya. Jadi insomnia itu kan dia sulit memulai dan sulit menjaga ya. Jadi ketika dia memulainya bisa, kita batasnya 30 menit. Jadi kalau dalam lebih dari 30 menit kita sudah anggap, oh berarti mulainya terlambat. Mulai tidurnya udah terlambat. Mempertahankannya cuma 2 jam tidur udah kebangun. Berarti kan sebenarnya belum masuk belum masuk siklus REM. Gitu. Berarti sebenarnya harus dilihat. Pertama ya tadi sih, sebenarnya sama nih. Semuanya tuh pertanyaannya dan tata laksana awalnya pasti sama. Kita akan tanya sleep hygiene-nya dulu. Terus kita tanya kebiasaan 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir tidurnya seperti apa, 1 bulan terakhir sedang mengerjakan apa, lagi ngejar deadline nggak, atau ada yang lagi ditunggu-tunggu nggak gitu. Jadi kan sesuatu yang memang mengubah neurotransmitter otaknya nih, baik itu adalah si hormon stres ataupun hormon bahagia. Lagi-lagi ya kayak ketika sesuatu itu yang sifatnya bahagia pun kalau berlebihan pasti jatuhnya gangguan juga. Betul. Kayak gitu sih. Jadi itu tuh yang kita tanya dulu. Kalau emang ternyata semuanya aman, ya mungkin kita perlu PSG nih. Jangan-jangan sebenarnya 2 jam terbangun itu Anda belum tidur. Iya kan? Tidur Kayak aja. yang benar-benar ngerasa udah tidur tapi sebenarnya masih NREM 1, NREM 2 gitu. Itu kan berarti sebenarnya belum masuk deep sleep ya. Ya kita bisa bilang ya kita bilangnya tidur siklus NREM 1-2 gitu, yang sebenarnya gelombangnya itu masih ada gelombang bangunnya walaupun sedikit gitu. Iya boleh. Tapi masih bisa. Itu nggak tidur. Ayam. Tidur tapi masih bisa. Iya berarti itu nggak tidur. Tidur ayam gitu. Itu tidur ayam. Oh, coba mungkin harus yang perlu dipertanyakan adalah apakah tidur atau ini sleep paralysis. Sleep paralysis itu kan dia gangguan tidur yang sifatnya behavior ya. Jadi sesungguhnya antara tidur dan tidak tidur. Apakah Itu siklus NREM tuh. Bahasa Indonya Ketindihan. Iya benar. Erep-erep. Iya, erep-erep. Gitu. Karena ketika tidur harusnya kita sudah tidak aware dengan lingkungan sekitar kita. Makanya dibilangnya tidur. Gitu. Tapi ketika kita masih bisa aware terhadap itu, bangun-bangun, tadi lo ngomongin gue, ya berarti nggak tidur dong. Gitu. Gimana Jangan Dica? sengaja ya Bingung biar ya? denger. Bingung. Iya, Mungkin harus di PSG. PSG dulu.
pertimbangannya PSG dulu. Oke. Dica aman? Ada penasaran lagi? Sudah. Oke. Dari dokter? Ada lagi? Kayak masih ada sedikit lagi deh. Masih ada. Yang sleep hygiene ya. Ini kayak para Pejuang tidur kayaknya ya. para dijasian ini pria dan wanita malam nih dok. Para Batman dan Batwoman nih kayaknya. Juga boleh di slide, kayak masih ada di slide-nya. Nah ini dia. Ini ya pendekatan tata laksana yang dari tadi kita sebutkan. Jadi kita benerin sleep hygiene-nya dulu. Ya. Sleep hygiene itu termasuk adalah habit menuju tidur. Jadi biasanya nih suka diomongin sama psikolog di anak-anak kecil yang belajar sleep training. Jadi kayak bikinlah habit yang membuat tubuh itu merasa, oh dia sudah mengerjakan ini, berarti dia mau tidur. Gitu. Termasuk adalah menghindari tempat tidur ketika tidak tidur. Itu adalah sesuatu hal yang membantu memperbaiki tidur. Jadi kalau kerja, baca buku, nelpon-telponan sama teman dan lain sebagainya, lakukanlah di luar tempat tidur. Gitu. Sehingga ketika kita nyampe tempat tidur, kena empuknya tempat tidur, otak wah mau tidur nih. Gitu. Itu termasuk tuh. Ini tadi juga termasuk ya, hindari makanan berat. Kalau misalnya memang ngerasa udah pakai tutup tirai, matiin lampu, masih ngerasa susah tidur, boleh dibantu pakai kacamata tidur. Karena suasana gelap itu membantu melatonin kita bekerja. Gitu. Jadi kalau suka tidur pakai lampu kecil, saya sih sebenarnya tidak menyarankan ya. Tapi kalau misalnya memang terbiasa dengan itu, ya silahkan. Gak apa-apa. Gitu. Ini ya yang tadi diomongin. Kalau ternyata sleep hygiene-nya udah bagus, ya ini kita PSG lanjut sama obat. Obat ini apakah akan diminum terus? Enggak dong. Target kita tetap adalah obat akan lepas. Tapi untuk kita memperbaiki, kita bisa dibantuin obat dulu. Kayak gitu, supaya irama sirkadiannya juga balik, supaya si neurotransmitternya juga sesuai, seimbang di jam tidur, dan lain-lain. Kalau setelah itu nggak bisa juga, kita akan konsul ke teman-teman psikiatri. Mungkin ini gangguan tidur yang berhubungan dengan entah psikosomatis, atau mungkin emang gangguan psikiatri lain. Jadi sebenarnya untuk tata laksana ini, kami nggak sendirian. Jadi kita berteman nih sama semuanya, termasuk yang kalau emang sudah punya riwayat penyakit lain, kita pasti akan ngobrol sama dokter yang sudah menjagain penyakitnya ini dari lama. Gitu ya. Kayaknya udah ya. Udah, ternyata nggak disangka ya dari sulit tidur nih bisa banyak banget triggernya kemana-mana untuk beberapa tahun ke depannya. Oke, kalau gitu dari teman-teman juga kayaknya masih pada penasaran nih sama Udah bacain pertanyaan yang di sosmed. Iya. Oh, Oke. Kalau gitu sekarang dokter menjawab pertanyaan lagi. Kayaknya udah. Dokter mau minum dulu, silakan dokter. Boleh pertanyaan dari sosmed ya. Tepuk tangan dulu dong. Semoga setelah health talk kita hari ini, malam ini kalian bisa tidur tepat waktu. Iya, dan bangunnya seger. Iya. Ya. Jangan sama aja Jangan minum extra jos. Ya. Jangan minum extra jos. Oh, aku nggak boleh. Ya, minum extra jos. Kafein. Apa? Extra jos. Oh, extra. Gula nggak sih? Gulanya tinggi deh itu. Gulanya tinggi. Terus tinggi ya. Kayaknya denial ya, agak denial. Iya. Kayaknya sih PSG. Kayaknya sih PSG. Apa langsung ke cognitive behavior therapy? Yang Ngomong ke psikiatri. Ini sambil direkam ya guys, jadi tolong. Anis yang nanya deh. Ayo. Mati. Pertanyaan dari Belia langsung. Oh. Buat di Instagram. Kaget loh. Apakah berbahaya dok menggunakan obat flu untuk bisa tidur malam? Obat flu untuk bisa tidur malam. Kalau Anda flu minum obat flu boleh. Tapi kalau Anda tidak bisa tidur lalu minum obat flu jadinya nggak nyambung. Jadi memang obat flu itu punya obat alerginya ya, CTM, cetirizin, loratadin yang mungkin memang memiliki efek mengantuk. Cuma harus diperhatikan setiap obat atau bahan kimia pasti punya efek samping. Tidur itu mengantuk karena obat flu itu adalah efek samping. Janganlah Anda ambil efek samping itu untuk membantu Anda tidur.
Mending carilah hal lain yang bisa membuat Anda tidur dengan cara yang lebih fisiologis. Thank you, Dok. Sama. Ini pos aja, Bang. Harus berapa menit? Under 1 minute jawab. Ada lagi. Jodoh, aduh, buru-buru. Dok, apakah sebetulnya kopi mempengaruhi waktu tidur? Iya, Dok. Jadi kafein pada kopi, pada teh, dan kadang pada beberapa susu itu bisa menjaga kita untuk tidak tidur dalam 2 jam ke depan. Makanya tadi untuk kopi, susu coklat, ataupun si teh sebaiknya diminum lebih dari terakhir itu 3 sampai paling lama ya 2 jam sebelum waktu tidur. Setelah itu jangan diminum. Iya. Terakhir ya? Terakhir ya, Dok. Dok, power nap itu wajib nggak sih? Baiknya di jam berapa dan berapa lama ya? Power nap nggak wajib, tapi kalau emang butuh banget silahkan. Power nap itu biasanya di jam-jam yang memang kita butuh produktif tapi super capek. Paling sering siang sih. Biasanya suka dicari pada emak-emak baru, itu biasanya kayak mumpung anaknya tidur, dia tidur juga power nap, itu boleh-boleh aja. Cuma jangan dijadiin beban kayak harus power nap. Thank you, Dok. Sama. Oke. Dokter, terima kasih Terima banyak. kasih Hari ini banyak. ngobrolnya seru banget. Iya, wah, Pada seneng betah ya. jam segini online dan offline. Masih rame semuanya teman-teman. Di sini nggak overthinking ya. Semoga ya dok Iya. ya. Semoga ya teman-teman gak self-diagnose insomnia lagi. Gak benerin sleep hygiene-nya. Menghindari yang tadi namanya gula, teh, kopi. 2 jam at least sebelum kamu tidur. Tidur kalau bisa gelap juga ternyata ya dok ya. Kalau misalkan mau bangun, alarm jangan di snooze. Langsung aja bangun, buka jendela. Kalau udah terang biasanya ngantuknya hilang justru ya dok ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu Dokter Inneke terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Senang sekali bisa sharing dan nambah pengetahuan soal sulit tidur sampai bikin sakit kepala dan migrain. Dari dokter ada yang mau ditambahin lagi mungkin untuk teman-teman? Tambahannya adalah tidur itu tuh suatu anugerah terbesar setelah kesehatan. Jadi sebisa mungkin tidurnya dijaga, jangan lebih dari 8 jam, sleep hygiene-nya dibenerin, dan pastikan jangan minum obat sebelum memang diresepkan obat dari dokter yang terkait. Jangan minum obat alergi buat tidur ya dok. Iya, benar. Oke, kalau gitu teman-teman di Jasian yang lagi online boleh dibuka kameranya, kita foto bareng. Sama teman-teman yang offline juga nanti kita bakalan foto bareng ya teman-teman ya. Kita ada bagi-bagi goodie bag niche. Goodie bag itu tadi buat teman-teman yang aktif. Ada buat Bima, terus Mas Iwan, Ayo dong Bima sini. Nisa, Bima sini Bim. Tasya, Dica. Sini guys. Maju sekarang kita foto teman-teman yang online. Ini dari MC ya. Terima kasih yang Iya sih. Teman-teman semua. Boleh dibuka kameranya, kita foto bareng. Dica. Ayo teman-teman. Boleh dibuka kameranya, kita sekalian foto bareng. Iya. Iya. Ya, yang dapat hadiah ke depan dulu. Yuk. Buat dokumentasi. Jalan Pulau Mas Barat. Ayo. Mas Tian foto bareng online dulu. Oh ya, online. Penonton ikut sini dulu ya, online ya. Yuk. Oke. Mas Johan nanti goodie bag-nya ambil di kantor ya. Goodie bag-nya ambil di kantor besok. Oke, sip. Teman-teman udah siap foto? Mas Dwi, Mbak Dica, oh tadi offline ya Mbak Dica. 1, 2. Sekali lagi. Oke. Ada Bu Sita juga. Thank you Bu Sis. Sudah gabung. Dapat tadi ya, ke depan dulu. Iya, yang dapat hadiah. Ayo kita foto bareng sama dokter. Mbak Sela juga Mbak. Ya, Mbak. Mbak Jun. Iya, ya. Halo Bu Siska. Ibu. Halo Bu Siska.
Keren banget dapat goodie bag. Bima terharu aku dengar pertanyaannya. Plus Bu ya. Dari yang Di mana? Pikir lu tinggi banget Yuda. Sini, Mbak. Apa? Rame nih. enggak? Enggak kelihatan ya? Mas Sony, foto. Terima kasih. Ini dong IMC boleh nggak? Boleh. Mana yang mau foto nggak kelihatan ini fotonya? Sebentar, Bu. Kayaknya ke Jangan lihat nanti naksir. Oh elah. Lu ganteng. Iyalah. Cakep begitu. Alhamdulillah cakep Bu. Oh iya, alhamdulillah. Aku tuh kurang senang kalau ada anak-anakku yang cakep-cakep ini toh. Dian harus ada yang ke depan deh kayaknya Dian. Di tengah-tengah nggak kelihatan tuh. Nah ini baru kelihatan. Oke. Rame banget. Anis geser dikit nih. Nah, cakep. diaturnya online ya, Bu. Dulu ya. Dulu deh. Udah. Ikutan dong. Apa? Nanti foto offline aja. Mending bareng-bareng aja. Oh iya ya. Isi aja. Itu ada yang foto. Ya rame. Oh, kita udah bergaya loh. Oke. Ayo, Mbak Bena. Ayo, Bawa deh aku. Sok. Itu Mas. Sini. Buat LinkedIn. Ayo Mas Angin ya, kelihatan ya. Nah, ini Gus, pakai suara Gus. Asik. Suara. Satu lagi. Gua ada suara. Sorry Mas. Selesai, Bro. Oke. Gus, buat satu lagi. Ya. Banyak ya. Lantan. Tadi MC ada request tangannya gimana? Oh gini ya. Gimana sih? Kiri Kanan. Mas Angin kembali. Allah. Pegel. Oke, terima kasih. Terima kasih.